kita, yaitu Bapak Dr. Abu Bakar Idham Madani, MAG, yang mana pada kesempatan kali ini yaitu tentang filsafat ilmu. Sebelum kita masuk di pembahasan yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar Idham Madani, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita cari ilmu di siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu ala hadiniya wa likulli yadusna bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya waktu bisa sempat ini persilahkan kepada Bapak Dr. Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali bertatap muka lewat ruang Zoom meeting dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan filsafat pada era periode Yunani kuno. Nah, periode Yunani ini ada dua, ada yang disebut dengan Yunani kuno. Yunani kuno kemudian ada filosof yang namanya pertama Thales. Thales ini punya pandangan bahwa segala yang ada ini berasal dari air, ya. Jadi kehidupan manusia itu sangat bergantung kepada air. Jadi segala yang ada ini tercipta dari sesuatu, segala makhluk yang ada itu berasal dari air. Nah, itu Thales. Jadi dia tunggal, ya. Jadi artinya asal dari air tapi tunggal. Kemudian Thales ini sebenarnya ada muridnya namanya Anaximenes. Yang Anaximenes, kemudian ada Anaximandros, ya. Jadi kalau Anaximenes itu beranggapan bahwa segala yang ada ini berasal dari tu apeiron. Sementara kalau Anaximandros ini berasal dari udara. Dan dalam catatan sejarah perkembangan pemikiran filsafat bahwa Anaximandros inilah yang pertama-tama menemukan sebuah kota yang ada di Yunani yang namanya kota Apollonia. Nah, kemudian dia dikenal sebagai orang yang menemukan ilmu geografi. Tetapi para ahli juga menganggap bahwa pemikiran mereka ini itu tidak jelas, membuat orang bingung, ya. Di mana mereka ini dianggap sebagai filosof alam yang pemikirannya lebih kepada alam. Kelompok ini biasa disebut sebagai pola pikir mitosentris. Mereka ini dianggap sebagai filosof mitosentris. Jadi kalau kita membaca buku-buku kaitannya dengan Thales, Anaximenes, Anaximandros, itu adalah filosof di abad filsafat Yunani kuno. Tetapi mereka ini walaupun dianggap pemikirannya membingungkan,
tetapi sudah dicatat oleh sejarah perkembangan filsafat. Mereka lah orang yang meletakkan dasar awal berpikir filsafat. Setelah itu muncul yang namanya Pitagoras. Nah, Pitagoras sebagai orang yang belajar ilmu ilmu geografi, ilmu bumi ya, dikenal dengan temuannya segitiga siku-siku. Nah, itu Pitagoras. Dan Pitagoras inilah yang pertama memberikan nama ilmu ini adalah filsafat. Itu sekitar abad 6 sebelum Masehi. Jadi Plato pun, Aristoteles itu bingung ilmu yang mereka sampaikan ini namanya apa. Maka Pitagoras lah yang kemudian memberi nama ilmu ini sebagai ilmu filsafat. Itu sekitar abad 6 sebelum Masehi. Nah, Pitagoras ini lebih dikenal filsafatnya yang disebut dengan filsafat bilangan. Jadi dalam pandangan Pitagoras bahwa segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi ke dalam perhitungan angka-angka. Jadi menurut Pitagoras segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi ke dalam pemikiran perhitungan angka-angka. Dia pernah mengemukakan angka 7 itu adalah angka sempurna karena dia ganjil. Sementara angka 6, angka 4 itu adalah tidak sempurna, angka genap. 7 dia menyebut ini adalah angka Tuhan ya, dalam bahasa yang lebih dalam lagi. Sementara angka 6 atau angka 4 itu jasad atau jiwa, badan. Maka kemudian ketika David Beckham, pemain sepak bola dulu dari Inggris, itu pernah diwawancara oleh salah seorang mahasiswa yang sedang menulis disertasi di Inggris. Dia bertanya kepada David Beckham, kenapa Anda itu kalau nendang bola ke gawang lebih banyak masuknya ketimbang tidak masuknya? Kemudian si David Beckham menjawab bahwa sesungguhnya yang menendang bola itu bukan David Beckham, tapi yang menendang bola itu adalah Tuhan. Ini menandakan bahwa si David Beckham itu penganut dari filsafatnya Pitagoras. Bahwa menurut dia segala apapun yang kita perbuat itu ada intervensi Tuhan menurut dia. Jadi saya menendang bola ke gawang dan masuk, itu bukan David Beckham yang menendang, tapi yang menendang bola itu adalah Tuhan. Nah itu, sampai segitu ya. Maka kemudian kalau kita lihat pemain-pemain dunia, itu nomor punggungnya pasti ganjil-ganjil. Karena mereka menganggap bahwa nomor ganjil itu adalah angka sempurna. Nah, jadi angka ganjil itu dalam pandangan mereka itu adalah angka sempurna. Itu mengacu kepada filsafatnya Pitagoras. Nah, itu ya, jadi pemikirannya Pitagoras segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi ke dalam angka-angka ya. Perhitungan angka-angka itu. Setelah Pitagoras ada yang namanya Heraklitos. Seorang filosof Yunani kuno namanya Heraklitos. Heraklitos ini punya pandangan segala sesuatu berada dalam perubahan. Jadi segala sesuatu berada dalam perubahan. Yang semboyan yang terkenal itu adalah Pantarei kai udenmenei.
segala sesuatu berada dalam perubahan. Jadi segala sesuatu mengalir dalam proses menjadi menurut dia. Jadi perubahan ya, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang statis. Jadi tidak ada yang statis dalam kehidupan. Harus terjadi perubahan. Jadi terjadi perubahan. Ya, kalau orang statis berarti tidak kreatif ya. Jadi kalau orang sudah tidak kreatif berarti pasif. Sementara dalam teori Heraklitos, ya, segala sesuatu berada dalam perubahan. Jadi tidak ada dalam kehidupan manusia yang tidak berubah. Ya, kalau kita melihat realitas kehidupan kita, manusia ya setiap saat, mungkin setiap detik ya, bisa berubah. Ada saatnya di mana orang gembira, tapi pada detik kemudian orang bisa susah, kurang gembira. Ada saat di mana orang tersenyum, tapi pada saat yang sama beberapa menit kemudian orang tidak. Itu perubahan. Dan menurut Heraklitos, kalau dalam bahasa agama mungkin ya, perubahan itu adalah sunnatullah. Jadi perubahan itu kalau dalam bahasa agama sunnatullah, itu mutlak ada perubahan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau orang yang tidak berubah, ya itu sesuatu yang mengabaikan eksistensinya sebagai manusia. Itu pemikiran Heraklitos. Jadi Thales, kemudian Pythagoras, Heraklitos itu adalah filosof abad Yunani kuno. Nah, mereka ini sudah menyumbangkan ya pemikirannya. Oleh karena itu menurut si Heraklitos, dunia ini tidaklah absolut. Jadi tidak absolut dunia ini. Ya, akan tetapi mengalir dalam proses yang saling berhubungan. Jadi kita ini saling berhubungan dalam interaksi sosialnya. Manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa hidup sendiri dia. Dalam manusia satu membutuhkan manusia yang lain. Oleh karena itu maka dalam teorinya Heraklitos, ya, manusia saling berhubungan. Tidak ada yang absolut. Ya, tidak ada umumnya di antara manusia itu yang bisa sukses karena berdiri sendiri. Ya, ikhtiar itu memang ya setiap orang. Tapi kan ada faktor yang memang saling mendukung. Gitu. Jadi menurut Heraklitos, ya dalam dunia ini tidak ada yang absolut. Tapi kita saling mengalir dalam proses saling berhubungan, ya, interaksi sosial. Itu Yunani klasik. Kemudian Yunani kuno ya, Yunani klasik ini muncul, dianggap era Yunani klasik ini ada era orang pintar, orang cendekia. Nah, yang pertama itu di era Yunani klasik ini ada namanya Sokrates. Ya, Sokrates ini adalah filosof yang tinggal di Athena. Jadi masa Sokrates hidup itu, ketika itu kota Athena itu mengalami kejayaan yang dibawa kekuasaannya Pericles, ya. Sangat maju kota ini dulu masa Sokrates. Ya, konon katanya Sokrates ini adalah orang yang punya pengetahuan luas.
Jadi dia orang yang paling bijaksana pada era itu. Walaupun demikian, dia juga dianggap orang yang sedang mengalami kritis, karena ia selalu mempertanyakan sesuatu hal. Itu salah satu yang dipertanyakan oleh Sokrates itu adalah siapa yang menciptakan alam semesta? Jadi pertanyaannya ini adalah siapa yang menciptakan alam semesta? Dia kurang lebih 50 tahun berpikir. Kita tidak bisa membayangkan ya, 50 tahun berpikir hanya ingin menemukan jawaban siapa yang menciptakan alam semesta. Pertanyaannya singkat, tapi membutuhkan jawaban itu berpikirnya 50 tahun. Itu luar biasa itu. Manusia dulu ya. Kalau manusia sekarang kan, ya jangankan 50 tahun. Berpikir satu hari pun itu mungkin sudah nggak sanggup. Nah, ini masa Sokrates ya. Jadi 50 tahun dia berpikir untuk menemukan jawaban siapa yang menciptakan alam ini. Pada akhirnya jawabannya singkat, ada yang menciptakan. Bayangkan itu. Pertanyaannya siapa yang menciptakan alam, berpikir 50 tahun, tapi jawabannya cuma ada yang menciptakan. Dan dia tidak menyebut siapa. Dia tidak menyebut Tuhan, tapi memang ya orang Yunani menyebutnya sebagai Theos. Theos itu yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi para filosof itu tidak pernah menyebut kata Tuhan. Yang banyak itu kita temukan dalam referensi-referensi itu Theos. Ya, yang dia maksud Theos kalau Anda menemukan dalam bacaan-bacaan filsafat itu adalah Tuhan yang dia maksud. Nah, Sokrates ini ya banyak pemikiran-pikirannya, ya baik berkaitan dengan dialektika, ya teori kebenaran, nah, kemudian kaitannya dengan seni, kemampuan mempengaruhi massa dan macam-macam ya. Banyak pikiran-pikirannya yang walaupun memang di era Sokrates itu kan belum ada tulis-menulis. Maka pemikiran Aristoteles itu banyak direkam oleh muridnya yang namanya Plato. Ya, Sokrates itu punya murid Plato. Plato itulah yang kemudian mengembangkan pemikiran Sokrates. Ya, mengembangkan pemikiran Sokrates. Walaupun memang tidak seutuhnya ya, tidak seutuhnya. Plato kemudian kita kenal, dia ini dalam sejarahnya punya keluarga yang kaya raya, tetapi ternyata dia tidak pernah menikmati kekayaan keluarganya, karena dia asik dengan melakukan kontemplasi. Artinya berpikir dan berpikir, merenungkan apa yang ada di alam ini. Sehingga Sokrates kemudian, Plato kemudian punya ide, dunia itu ada dua menurut dia. Ada dunia ide, dunia yang tidak berubah itu, pasti. Nah, dunia ide menurut dia. Kemudian ada dunia bayang-bayang atau dunia indera. Dunia ide itu menurut Plato itu tidak kamuflasi. Dia pasti. Dan itu tidak berubah. Sementara kalau dunia bayang-bayang atau dunia indera itu ya kamuflasi dia. Ya contoh mungkin bisa orang kalau di depan kamera kan sebelum ke depan kamera dia kan harus di backup dulu, dia apa.
Kemudian ketika di depan kamera itu kelihatan bagus, indah. Ya, karena pengaruh kamera. Ya mungkin begitu juga kalau kita selfie di foto kan. Nah, itu kan tergantung dari kamera yang digunakan. Bisa saja wajah kita yang kurang mulus, kemudian setelah kena kamera jadi mulus. Nah, itu kan menurut Plato itu adalah dunia bayang-bayang, dunia indrawi, kamuflase. Nah, berbeda dengan ide, dunia ide itu tetap dan tidak berubah. Nah, manusia menurut dia punya potensi dunia ide. Tinggal bagaimana dunia ide itu kemudian dipelihara ya. Potensi itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Itu Plato, murid dari murid dari Sokrates. Jadi dan masih banyak pikiran-pikiran Plato, baik dari sisi etika, sisi politik, pendidikan. Kalau dari sisi politik berkaitannya dengan konsep kepala negara, yaitu ada yang disebut dengan teori meritokrasi. Menurut Plato, bahwa seseorang yang mampu memimpin negara itu adalah orang yang pandai, cerdas. Ya, orang yang cerdas itu kata dia adalah filosof. Karena apa? Filosof itu adalah manusia yang mampu berpikir serius. Jadi kalau dia memikirkan rakyat itu betul-betul, betul-betul dia memikirkan rakyatnya. Itu menurut si Plato. Setelah Plato, ada murid Plato yang namanya Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Nah, Aristoteles ini kemudian banyak sebenarnya pikiran Plato, Aristoteles ini yang kemudian mempengaruhi para filosof-filosof setelahnya, khususnya yang berkaitan dengan agama. Ya, seperti Ibn Rus. Malah Ibn Rus itu dianggap sebagai komentator Aristoteles. Nah, sehingga kalau kita belajar filsafat Islam, itu orang menganggap bahwa pemikiran filsafat Islam itu adalah hasil adopsi dari pemikiran filsafat Yunani yang lahir dari Aristoteles. Padahal sesungguhnya itu belum tentu ya, belum tentu. Tetapi itulah anggapan. Nah, Aristoteles itu punya banyak pikiran-pikiran yang mempengaruhi, yang diadopsi. Nah, salah satu contoh umpamanya pikirannya tentang teori kejadian. Jadi menurut dia, kita ini dari tidak ada, kemudian ada, dan kemudian tidak ada. Nah, jadi sama dengan umpamanya, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari tidak ada, kemudian ada, dan kembali kepada tidak ada. Nah, dalam teorinya Aristoteles, itu ada interval waktu. Proses kejadian manusia itu ada interval waktu. Dari tidak ada, titik-titik, kemudian ada. Sementara kalau dalam konsep kita, kan ada itu yang namanya kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, Aristoteles, ya sepertinya agama itu menolak teori itu. Ya, tidak mungkin Tuhan itu menciptakan, walaupun mungkin dalam bahasa Al-Quran ada, Tuhan itu menciptakan bumi itu dalam waktu sekian hari. Tapi kan tidak ada jedanya. Aristoteles itu ada jedanya. Ya. Jadi dari tidak ada kemudian ada seperti yang kemudian itu menurut para ahli dianggap melahirkan itulah embrio adanya angka 0, angka kosong, angka 0. Itu. Tapi itu perlu dibuktikan ya, perlu dibuktikan.
Itu Aristoteles. Jadi Aristoteles itu pikiran-pikirannya sesungguhnya banyak mempengaruhi para filosof. Setelah 3 serangka ini, trio ini, itu tidak ada yang lagi dianggap sebagai filosof. Kalau toh 500 tahun kemudian muncul, itu bukan filosof namanya, tapi ahli fikir. Yang mereka ini semua adalah mengembangkan pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi tidak lagi sekaliber mereka. Kalau ada belakangan itu ahli pikir. Jadi kita ini bukan lagi sebagai filosof, tapi kita adalah ahli pikir. Ahli pikir di bidang ilmu filsafat. Yang filosof itu ya itu Aristoteles, Plato, Socrates, dan sebelumnya. Oleh karena itu maka kemudian ketika muncul setelah abad pertengahan, setelah masuk abad pertengahan, maka yang ada itu adalah para ahli fikir. Jadi tinggal mengembangkan pikiran-pikiran yang terdahulu. Itu yang kaitannya dengan filosofi ini. Kalau umpamanya muncul, itu adalah yang tinggal mengembangkan pemikiran-pemikiran para filosof terdahulu. Sekarang kita lihat ada yang menyebabkan manusia ingin berfilsafat. Karena pada era Yunani itu kan lebih pada bahwa kebenaran itu bersumber dari mitos. Jadi kebenaran itu bersumber dari mitos. Dari mitos, dari dongeng, anggaplah itu. Kalau kita itu kan mitos dongeng ya, dongeng. Di era Yunani kuno dulu, bahwa kebenaran itu bersumber dari mitos. Salah satu contoh gini. Ada mitos yang menganggap bahwa alam ini tercipta dari pancaran sinar yang dipancarkan oleh Dewi Sri. Dewi Sri ya. Kalau seperti di Indonesia ini seperti masyarakat Baduy ya. Padi itu kan berasal dari padi katanya. Jadi bahwa kebenaran itu mitos. Kebenaran itu bersumber dari mitos. Sekian abad itu masyarakat Yunani percaya seperti itu. Bahwa ya alam ini tercipta dari pancaran sinar yang dipancarkan oleh Dewi Sri. Tapi kemudian ya ada pertanyaan muncul, apa benar ya? Apa benar bahwa alam ini tercipta dari pancaran yang dipancarkan oleh Dewi Sri? Mulai itu muncul. Ketika muncul pertanyaan seperti itu, maka kemudian masyarakat Yunani mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat mitos. Itulah yang disebut dengan era demitologi. Era demitologi itu adalah meninggalkan hal-hal yang bersifat mitos dan menggunakan akal pikir. Ada hal-hal yang menyebabkan manusia ingin berfilsafat. Jadi setelah mereka meninggalkan yang bersifat mitos, kemudian ada hal yang menyebabkan manusia ingin pertama itu adanya kekaguman atau ketakjuban ya. Jadi yang menjadi awal kelahiran filsafat itu adanya ketakjuban. Dalam Aristoteles itu dalam bukunya Metafisika itu berpendapat bahwa karena kekaguman terhadap alam, manusia mulai berfilsafat.
Jadi kagum dengan kondisi yang ada ini kan. Bagaimana Tuhan menciptakan alam begitu luas, bagaimana Tuhan menciptakan gunung, laut, dan hewan-hewan, isi-isinya ya. Itu ada kekaguman terhadap itu semua. Jadi kagum melihat kondisi yang ada ini. Tetapi kekaguman itu hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang punya akal budi dan perasaan. Jadi kekaguman itu muncul bagi orang atau makhluk yang punya akal budi. Ya kalau binatang itu kan nggak mungkin. Ya seperti binatang itu ya tidak mungkin dia bisa kagum dengan apa yang ada di alam ini. Ya karena apa? Dengan dia menggunakan akal budi dan perasaan, dia kan bisa memperhatikan secara seksama apa yang dia amati, dia memahami secara hakikatnya. Ya. Umpamanya manusia itu dilahirkan untuk apa, kemudian dia hidup untuk apa, setelah itu dia mau kemana, kan gitu. Dengan memahami secara hakikatnya, maka kemudian melahirkan filsafat. Jadi filsafat itu salah satu jalan dia untuk lahir itu adalah karena munculnya kekaguman, ketakjuban. Ya. Jadi kalau orang takjub itu kemudian menggunakan semua potensi yang ada pada dirinya. Tentunya potensi akal budi dan perasaan dia untuk bisa memahami itu. Jadi kalau kita melihat kagum dengan sesuatu, maka kemudian pikiran kita itu kan terangsang untuk bisa melakukan, ingin tahu seperti apa sesungguhnya. Itu yang pertama. Jadi ada rasa kagum, takjub terhadap realitas yang ada. Kemudian yang kedua, ada ketidakpuasan. Jadi ada ketidakpuasan. Penjelasan yang diberikan oleh mitos itu tidak membuat orang puas. Jadi penjelasan yang diberikan oleh secara mitos itu tidak lagi dapat memuaskan manusia. Ya. Karena apa? Manusia itu kan sudah punya kemampuan berpikir secara rasional ya. Oleh karena itu maka rasio itu sudah mampu menurunkan derajat mitos. Jadi artinya yang tadinya itu kalau kita lihat di era Yunani kuno, kebenaran itu yang lahir dari mitos itu di atas rasio, maka pasca itu sebaliknya setelah era demitologi, maka justru akal atau rasio itu di atas yang kemudian menurunkan derajat mitos. Ya, dulu kan kebenaran mitos. Nah, salah satu contoh umpamanya dulu waktu saya, mungkin Bapak Ibu juga ya merasakan itu waktu kecil, kemudian kalau makan dengan orang tua kumpul-kumpul, ya sudah berhadapan, orang tua bilang, anak-anak nggak boleh makan kepala ikan, nanti kalau makan itu nanti bodoh. Nah kita kan berpikir, apa hubungannya ya kepala ikan sama bodohnya seseorang? Ya ini kan mitos, bentuk mitos. Anak-anak tidak boleh makan menyisakan makanannya. Tidak boleh ada satu butir pun makanan itu tersisa, karena nanti makanan itu akan pergi. Nah dia akan menangis dan dia pergi. Ini kan mitos. Tetapi dalam filsafat Yunani itu disebut dengan humerus, mitos yang ada muatan-muatan religi, muatan-muatan edukatif, pendidikan. Jadi ya anak kecil kan nggak mungkin dia mau makan kepala ikan,
Kalau dia makan kan bisa, tulangnya akan bisa mempengaruhi kesehatan, bukannya kan. Jadi ada mitos yang tapi kaitannya dengan edukatif dan banyak hal lain ya, hal-hal lain yang. Oleh karena itu maka ketidakpuasan ini kemudian menurunkan derajat mitos dan menaikkan derajatnya rasio. Jadi pendekatan rasio itu lebih dianggap sesuatu yang dianggap benar yang kalau berasal dari rasio. Ya, dibalik ya. Kalau di era Yunani kuno itu kebenaran mitos, sementara kalau di era ini berubah. Ketidakpuasan ini kemudian melahirkan berpikir secara rasional ke dalam Oke, maaf saya lagi dari kamar kecil. Itu yang kedua, artinya adanya ketidakpuasan. Kemudian yang ketiga, yang mendorong orang untuk berfilsafat, ada rasa manusia memiliki hasrat. Jadi memiliki hasrat itu kekaguman yang begitu tinggi ya, yang tidak pernah habis-habis, yang kemudian tidak pernah berhenti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi selalu muncul itu pertanyaan, ini kenapa, ini kok bisa seperti apa nanti ujungnya, dan lain sebagainya. Ya, pertanyaan itu muncul secara radikal ya. Radikal itu dari bahasa Latin itu asal katanya radix. Mendalam ya, sangat mendalam. Radikal ini tanda petik ya, tidak pada perspektif terorisme. Nah, jadi bukan perspektif terorisme, tapi perspektif filsafat radikal itu adalah berpikir yang substansi, esensi, yang sangat mendalam ya. Jadi dia kan berbeda kalau umpamanya radikal di terorisme kan. Tapi juga bisa ada radikal itu bisa digunakan dalam perilaku kehidupan manusia. Salah satu contoh gini, ada dulu pernah Anda mendengar namanya James Bond. Jadi James Bond ini seorang anak desa
yang punya cita-cita menjadi seorang artis, ya. Dia ingin jadi artis. Pada suatu saat di kampungnya itu ada syuting film. Nah, dia ikut nonton gitu, nonton. Tetapi ada di dalam benaknya dan pikirannya, saya ingin menjadi orang terkenal. Jadi pingin orang terkenal. Maka dia setiap hari orang syuting film, dia hadir di situ. 1-2 hari sampai 3 hari. Hari keempat itu hari terakhir dari syuting film di kampungnya. Maka hari ketiga itu dia ketemu ibunya. Dia katakan, "Bu, saya mau potong rambut." Tapi potong rambutnya itu setengah panjang rambutnya, setengah digundul begitu. Ada dulu model rambut taken you. Dulu itu kan pernah istilah itu ada. Jadi rambutnya sebelah panjang, sebelah digundul. Maka hari keempat dia pergi, orang syuting. Ternyata tidak disadari, terkena syuting itu. Dia duduk di pojok. Setelah selesai itu, kemudian angkatlah, ditontonlah itu di bioskop-bioskop di Eropa, di Jerman waktu itu. Maka ternyata orang yang menonton film itu di bioskop itu bukan jalan cerita yang diikuti atau mungkin adegan-adegan yang oleh aktor-aktornya, tapi justru yang menjadi sorotan itu gaya rambut anak kecil yang di pojok itu. Gaya rambutnya dia karena kena syuting. Maka akhirnya setelah orang keluar dari bioskop, tiba-tiba semua laki-laki baik yang dewasa maupun remaja maupun anak-anak itu rame-rame motong rambut mengikuti rambutnya James Bond. Mengikuti rambutnya James Bond itu. Maka akan menarik bagi media. Maka diajaklah wawancara segala macam-macam. Artinya ini kan model yang sesuatu yang perilaku yang radikal, ya. Pokoknya orang bisa terkenal aja. Contohnya kalau kita mau terkenal, ya kita lompat aja dari atas lantai 5 kemudian turun ke bawah, besok kan diberitakan, oh itu viral itu. Dan itu radikal itu, cara berpikir radikal dalam perilaku. Ya itu. Tetapi dalam segi berpikir, ya, yang substansi, yang esensi ya, esensi lah. Di samping esensi juga harus universal, harus umum, tidak parsial. Jadi ketika seseorang itu punya hasrat bertanya atas kegaguman yang muncul dalam diri manusia, maka ya dia harus berpikirnya itu universal pertanyaannya, umum, sehingga nanti bisa kemudian melahirkan satu keputusan yang paripurna. Jadi universal itu berpikir yang komprehensif dalam perspektif filsafatnya. Kan berbeda kalau universal dalam perspektif agama. Kan ada, kalau kita belajar perbandingan agama itu ada tipologi beragama. Salah satu tipologi beragama itu universal. Universal itu menganggap semua agama itu sama. Jadi agama apapun yang diakui negara di Indonesia itu yang 6, itu agama itu sama aja. Jadi artinya terserah manusia mau pilih yang mana. Itu adalah tipologi beragama universal. Jadi universal dalam perspektif penggunaannya di perbandingan agama dengan di filsafat ya pasti berbeda. Jadi kalau di tipologi beragamanya itu menganggap semua agama sama, ya tentunya ini pasti orang menolaknya ya. Tapi universal dalam perspektif filsafat itu adalah menuju ke paripurna.
Sehingga nanti ketika kita melahirkan satu keputusan, maka keputusan itu betul-betul ya melihatnya dalam sisi yang lebih luas. Sudah dari sudut pandang yang cukup luas, dan kemudian melahirkan kesimpulan yang bisa utuh ya. Jadi tidak boleh parsial. Yaitu. Jadi kegaguman yang muncul yang kemudian melahirkan pertanyaan, ya kemudian tidak berhenti menggunakan pendekatan radikal maupun universal. Jadi manusia memiliki hasrat bertanya, yang kemudian melahirkan berfilsafat. Yang berikut adalah keraguan. Nah, ya pasti setiap keraguan itu, setiap kita ingin melahirkan sebuah kebenaran, maka harus muncul keraguan. Kita ragu aja, umpamanya orang bilang, oh itu makanan itu enak. Ya, jangan langsung kita menganggap bahwa itu enak juga menurut kita. Tapi harus ada keraguan dulu. Jadi keraguan itulah yang kemudian, atau kebingungan manusia, ya, kemudian bertanya, ya selanjutnya berfilsafat. Jadi keraguan itu yang kemudian melahirkan pertanyaan, ya, pertanyaan pada diri manusia. Pikir, bertanya, kagum kan gitu, yang kemudian ya melahirkan sesuatu yang berfilsafat. Nah, itu 4. Jadi keraguan, keaguman, keraguan dan seterusnya itu. Jadi 4 itu yang menjadi hal yang membuat orang ingin berfilsafat. Sekarang kemudian muncul ada kecemasan para filosof. Ada kecemasan terhadap kemajuan iptek, ya. Jadi ada kecemasan dari para filosof terhadap kemajuan iptek yang mereka anggap semula itu berjalan pada jalan untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan umat manusia. Tetapi perkembangan selanjutnya itu justru sebaliknya. Terjadi hal yang menyengsarakan. Karena ilmu pengetahuan itu kemudian memperalat manusia. Nah, kita mungkin kalau di Indonesia ini ya tidak terlalu nampak sesungguhnya itu. Tapi kalau negara-negara berkembang, negara-negara maju, ya itu sangat ilmu pengetahuan itu sangat memperalat manusia kan. Ya salah satu contoh umpamanya walaupun ada nilai manfaatnya ya seperti kita handphone itu kan alat teknologi hasil dari ciptaan ilmu pengetahuan yang di satu sisi punya nilai manfaat kan gitu. Tapi di sisi yang lain tentunya membuat manusia itu sangat ketergantungannya terhadap handphone itu besar. Kita mungkin boleh aja kehilangan si apa-apa, yang penting tidak kehilangan handphone. Nah, itu. Nah, sekarang ini kan begitu. Kita bangun tidur aja itu yang dicari duluan itu handphone. Belum apa-apa itu, nah yang dicari itu handphone. Nah itu kan berarti ya teknologi itu sudah membuat manusia, memperalat manusia. Itu. Sekarang itu kan ya luar biasa itu ya. Jadi teknologi itu memperalat depan manusia. Walaupun memang manusia membutuhkan juga. Ya, kayak seperti era sekarang ini kan luar biasa. Orang dengan teknologi handphone itu bisa dari rumah aja dia bisa memutarbalikkan dunia, kan gitu. Bisa memutarbalikkan dunia. Jadi ilmu pengetahuan mulai memperalat manusia. Itu kekhawatiran para filosof terdahulu ya. Ini apa?
Ini mengapa sampai terjadi? Dalam perspektif para filosof, bahwa yang pertama itu alasan historis. Ini adalah dosa Renaissance. Ya. Yang lalu saya pernah bicara tentang masa peralihan pada abad 14 sampai 16 Masehi. Itu namanya Aufklärung ya. Renaissance. Renaissance ini adalah aktivitasnya berkaitan dengan aktivitas ilmiah, dipisahkan dengan aktivitas keagamaan, nilai keagamaan. Maka kemudian ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Jadi ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Jadi dia bergerak tanpa kendali. Jadi bergerak tanpa kendali kering dari rambu religi. Jadi ilmu pengetahuan betul-betul digunakan untuk manusia untuk manusia. Tanpa ada nilai keagamaan di situ. Nah, jadi bebas nilai, ilmu pengetahuan bebas nilai. Itu karena pada era Renaissance itu, ya mungkin karena di era abad pertengahan, filsafat itu dikuasai oleh kelompok-kelompok religius, kelompok-kelompok agama, yang tidak memberi ruang kepada kebangkitan pemikiran. Nah, maka pada masa peralihan itu, dengan munculnya Renaissance, ya kemudian memberi ruang yang begitu besar terhadap aktivitas ilmiah, yang kemudian nilai-nilai agama itu diabaikan. Nah, ini satu alasan menurut para filosof yang kekhawatiran itu muncul. Kemudian alasan yang kedua, kalau tadi alasan historis, kemudian alasan normatifnya itu orientasi akademik bergeser. Jadi orientasi akademik itu bergeser dari wilayah keilmuan ke wilayah yang cenderung profit oriented. Jadi bergeser itu. Orientasi akademik itu wilayah keilmuan ke wilayah cenderung profit oriented ya. Kalau profit oriented pasti ya berpikirnya praktis. Nah, praktis. Ya kalau sudah profit oriented maka ya berarti di situ ada kapitalis ya, mencari keuntungan. Nah, maka ketika dicari keuntungan maka muncul yang kita kenal dengan hedonisme. Hedonisme itu kalau dalam filsafatnya Epicurus, bahwa kebenaran itu dianggap sesuatu benar, dianggap sebuah kebenaran kalau manusia itu menikmati hal itu. Jadi kalau umpamanya kita merasa menikmati sesuatu, maka itu disebut sebagai hedonisme dalam filsafatnya Epicurus. Hedon. Jadi ada orientasi yang bergeser. Nah, jadi dari akademik, orientasi akademik ke cenderung profit oriented. Maka kemudian yang lebih tanda petik ya bisa aja ada mungkin ilmuwan yang orang menganggap itu tanda petik ya melacurkan ilmunya kan gitu demi untuk profit oriented gitu. Nah, mencari keuntungan kan tujuannya adalah ya kalau sudah hedonisme maka kemudian memperbaiki fisiknya, materinya ya, fisik penampilan, materi kan gitu. Ya kalau dia sudah bergeser ke situ profit oriented berarti ya urusan hedon. Ya sekarang ini memang hal itu terjadi memang. Nah, jadi terjadi bahwa orientasi akademik itu memang bergeser
yang tidak bisa dihindari memang itu. Apa memang kondisi secara sosiologis yang membuat itu terjadi, atau karena tuntutan kehidupan. Nah, itu kita masih perlu lihat lebih jauh. Yang pasti bahwa alasan normatif ini itu membuat kecenderungan profit oriented itu yang mempengaruhi. Dan realitasnya sesungguhnya itu terjadi, bukan di dunia akademik ya, orang bisa misalnya keilmuan itu bisa ditukar dengan apa itu salah atau tidak ya, tinggal perspektif kita. Ya, tentunya juga perspektif yang sebagai aktor itu juga punya alasan-alasan tertentu ya. Tetapi secara umum bahwa dalam perspektif filosof, kecemasan itu ya diakibatkan karena kemajuan iptek itu sudah keluar dari yang sesungguhnya. Ya, dengan alasan-alasan ya, faktornya alasan historis, karena dosa Renaissance, kemudian alasan normatif, terjadinya pergeseran. Ya. Oleh karena itu maka di awal abad 20 perkembangan ilmu pengetahuan ya seharusnya ya konsen terhadap harkat kehidupan manusia. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah bagaimana dia punya konsen terhadap meningkatkan harkat hidup manusia. Jadi tidak lagi ilmu pengetahuan itu memperalat manusia, tapi bagaimana manusia itu memanfaatkan ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan manusia. Sehingga dengan sendirinya maka penyelidikan filosofis untuk kaitannya dengan pengetahuan ilmiah itu dapat diperoleh. Jadi orang akan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan itu dalam proses memperolehnya juga itu untuk kepentingan harkat manusia. Jadi semua ilmu pengetahuan yang ada itu punya nilai pemanfaatan terhadap bagaimana menempatkan kesejahteraan manusia itu di atas segala-galanya. Oke, mungkin ini yang saya bisa jelaskan. Kalau ada yang berkomentar, ya mudah-mudahan bisa kita sharing. Ada yang merespon, ada referensi-referensi baru yang Anda kemukakan, yang untuk memperkaya ya referensi kita dalam mata kuliah filsafat ilmu ini. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang berkomentar, silakan. Silakan kalau ada. Kita masih punya waktu sedikit ya. Walaupun mungkin sudah kecapean mata kuliah. Memang kondisinya kalau lewat Zoom meeting begini kan suasana berbeda dengan kalau kita ketemu langsung. Tapi itulah realitas yang harus dihadapi. Oke, silakan kalau ada yang mau berkomentar. Silakan. Mau bertanya? Ya, silakan Bu. Ibu siapa ini? Emilia. Emilia, ya, silakan. Iya, Pak. Tadi kan dijelaskan tentang alasan historisnya ya, salah satunya kekaguman. Yang membuat saya penasaran itu apakah Nabi Ibrahim itu termasuk filsuf, Pak? Filsuf. Karena kan berdasarkan kekaguman dan penasaran beliau dalam mencari Tuhan itu kan, melihat bagaimana keindahan ciptaan Allah seperti itu, prosesnya menuju mencari Tuhan di situ. Itu kan proses berpikir beliau ya. Nah itu sebelum sebelum Allah menurunkan wahyunya gitu kan. Jadi apakah itu saja pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim termasuk filsuf? Ya. Kalau kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim untuk meyakinkan ya
meyakinkan dirinya akan eksistensi Tuhan. Kalau dalam istilah filsafat kan sebenarnya Nabi Ibrahim itu sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan metode dialektik. Nah, metode dialektik ini salah satu metode yang digunakan dalam filsafat yang disebut dengan metode berpikir filsafat. Yang disebut dengan metode dialektik. Kan ada metode kritis, ada metode analitis, ada metode dialektik, ada metode kaitannya dengan analisis bahasa. Itu ada kurang lebih 12 atau 13 itu metode berpikir filsafat, analitik dan seterusnya. Jadi sesungguhnya Nabi Ibrahim secara tidak sadar itu mempraktekkan apa yang menjadi temuan Sokrates. Nah, dialektik itu kan adalah teorinya Sokrates, dialektika. Nabi Ibrahim kan kita lihat prosesnya ketika matahari muncul, dia berpikir ini Tuhan. Sampai akhir sore hilang. Dia kan berpikir, artinya ini adalah dialektik antara Ibrahim dengan realitas yang dia lihat. Oh, ternyata Tuhan itu kan nggak mungkin hilang. Maka muncul bintang kan, oh ini Tuhan. Tapi setelah proses selanjutnya, hilang ketika pagi. Nunggu malam ada bulan lagi, oh ini Tuhan. Artinya, ini adalah proses berpikir dialektik. Dan ini adalah berpikir filsafat. Bisa saja kita menganggap Nabi Ibrahim itu seorang filosof. Walaupun sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa praktek yang dia lakukan itu adalah praktek berfilsafat. Nah, jadi praktek dialektika itu. Jadi Nabi Ibrahim sesungguhnya ya juga mempraktekkan praktek dialektika filsafat. Ya, bisa dianggap dia berfilosof karena secara tidak langsung mempraktekkan itu. Dialektika. Maka kemudian dalam konteks kita, metode ini ya sangat tepat, apalagi kalau seperti kita membangun relasi kan, relasi antar orang kan, hubungan sosial kan, itu kan sangat penting itu dialektika. Dialektik ini kemudian melahirkan kesepakatan bersama, jadi tidak bisa dihilangkan itu dialektik. Salah satu keberhasilan seseorang dalam melakukan aktivitas manusia kan, relasinya dengan manusia yang lain itu adalah adanya dialektika. Kan kalau katanya kalau dalam teori kepemimpinan itu salah satu yang membuat seseorang itu berhasil memimpin apa saja, termasuk kepala sekolah, kantor, itu adalah dari sisi komunikasi, dialektiknya ya. Dialektik itu kan artinya komunikasi dua arah, tidak komunikasi satu arah. Kalau komunikasi satu arah itu kan main kritik, tapi tidak konstruktif kan gitu. Jadi dialektik. Jadi oleh karena itu, dari sisi itu kemudian kita bisa berkesimpulan bahwa Nabi Ibrahim itu ya bisa disebut filosof. Bisa disebut filosof ya. Karena dia sudah mempraktekkan apa yang pernah menjadi teorinya ya, teorinya si Sokrates yang disebut dengan teori dialektika. Dia sudah praktek langsung ya, praktek langsung. Dan tidak ada masalah sebenarnya menyebut dia. Ya termasuk mungkin kalau kita menganggap Nabi Muhammad sebagai seorang filosof, ya itu juga tidak ada masalah. Itu baik-baik saja. Dan melihat perjalanan mereka, salah satunya kayak Nabi Ibrahim, yaitu bisa dianggap sudah mempraktekkan kaidah-kaidah yang ada di dalam filsafat itu sendiri. Itu mungkin masih ada lagi yang lain. Kalau tidak ada kita selesaikan. Kalau masih ada silahkan, masih ada ruang sedikit. Ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau singgung di sini Ustaz tadi kan termasuk
membicarakan tentang filsafat Yunani. Iya. Nah, yang mau saya pertanyakan bahwasanya filsafat itu kan juga ada filsafat Islam juga. Nah, apakah filsafat Islam itu beda dengan filsafat Yunani? Dan kalau misalkan beda itu duluan mana antara filsafat Yunani sama filsafat Islam itu? Ya. Terima kasih. Ya, filsafat Yunani ya ada sejak era Yunani ya. Filsafat Yunani. Filsafat Islam itu lahir pada era abad pertengahan. Itu sudah sekitar tahun 1800 Masehi ya. Itu di era skolastik akhir masa abad pertengahan. Artinya filsafat Yunani terlebih dahulu ya. Lahir yang kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah abad pertengahan itu ya sudah memunculkan cabang-cabang baru. Salah satunya kalau filsafat ilmu pengetahuan ini akan itu cabang dari ilmu filsafat, termasuk filsafat Islam ya, yang kemudian lahir di abad 20. Jadi sesungguhnya filsafat Yunani terlebih dahulu lahir, kemudian karena filsafat Islam itu lahir itu setelah abad pertengahan ya, ujung dari masa skolastik, di mana filsafat itu lahir. Makanya kemudian dianggap ada anggapan bahwa filsafat Islam itu adalah adopsi dari filsafat Yunani. Padahal sesungguhnya kan enggak. Ya. Walaupun memang para pemikir, dianggaplah filosof di filsafat Islam itu banyak mengomentari pemikiran-pemikiran, khususnya pemikiran Aristoteles. Memang ada anggapan yang seperti itu bahwa filsafat Islam adalah adopsi dari filsafat Yunani. Pada sesungguhnya kan tidak seperti itu. Filsafat Islam juga punya pikiran-pikiran orisinal, ya. Al-Farabi segala dan macam-macam. Jadi artinya kesimpulannya itu ya filsafat Yunani memang lebih terdahulu lahir di era Yunani ya, di era Yunani. Kemudian filsafat Islam di era skolastik di abad pertengahan akhir sekitar tahun 1800 Masehi di skolastik Arab, skolastik Arab. Itu mungkin yang. Oke, saya pikir untuk hari ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kemudian masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.